Hai, selamat datang di YouTube channel Jelajah Matematika. Yuk kita bahas materi di buku matematikamu. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Tips dari aku agar teman-teman paham mengenai bilangan rasional dan irasional ini, teman-teman jangan skip-skip videonya dan teman-teman harus simak sampai videonya habis ya. Baik, yang pertama, mengenai bilangan rasional. Kita ke definisinya dulu ya teman-teman. Bilangan rasional merupakan bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa, dan jika ia diubah menjadi suatu pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika angkanya tidak berhenti, maka akan membentuk suatu pola pengulangan teman-teman. Terus, kebalikannya, bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak bisa diubah menjadi pecahan biasa. Dan kalaupun bilangan ini diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu seperti bilangan rasional, teman-teman. Selanjutnya kita lihat ya teman-teman cara membuktikan bilangan rasional. Ada dua cara teman-teman. Di sini yang pertama menyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Cara yang pertama untuk membuktikan bilangan rasional adalah dengan mengubahnya ke pecahan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Jika suatu bilangan dapat diubah dalam bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya berupa bilangan bulat dengan B bukan 0, artinya bilangan itu terbukti sebagai bilangan rasional. Sebaliknya, suatu bilangan yang tidak dapat diubah dalam bentuk pecahan A per B, maka bilangan itu bukan bilangan rasional atau disebut dengan bilangan irasional. Di sini saya kasih contoh. Buktikan bahwa akar 16 adalah bilangan rasional. Kita buktikan ya teman-teman. Kita ketahui akar 16 ini kan sama dengan 4 ya teman-teman. 4 dikali 4 sama dengan 16. Berarti akar 16 sama dengan 4. Nah, 4 ini diubah ke bentuk pecahan A per B, maka menjadi 4 per 1. Kita ketahui bahwa misalnya nih 5. Maka 5 ini pembilangnya 5 dan penyebutnya itu 1 ya teman-teman, cuman tidak disebutkan. Jadi dia itu merupakan 5 per 1, sama dengan ini 4 itu merupakan 4 per 1. Jadi di sini kan kita ketahui bahwa dia itu A dan B-nya merupakan bilangan bulat ya teman-teman. 4 per 1-nya kan di sini merupakan bilangan bulat, teman-teman, dan penyebutnya yaitu 1 bukan 0. Berarti dia merupakan bilangan rasional, teman-teman. Cara kedua membuktikan bilangan rasional adalah dengan mengubahnya ke bentuk desimal. Namun, dengan catatan angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu, teman-teman. Jika tidak berhenti pun, maka dia akan membentuk pola pengulangan. Selagi dia membentuk pola pengulangan walaupun tidak berhenti, maka dia masih termasuk bilangan rasional, teman-teman. Di sini saya kasih contoh, buktikan bahwa 3 per 2 dan 8 per 3 adalah bilangan rasional. Kita lihat di sini ada 3 per 2 atau 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 kan teman-teman. Nah, di sini 1,5 ini merupakan bilangan yang berhenti, teman-teman. Dia itu kan emang nggak ada keterusannya kan, kayak 1,5, 4, 3, dan seterusnya gitu, sampai yang panjang gitu nggak ada. Nah, dia itu bilangan berhenti, sama dengan misalnya 4 per 2, 4 per 2 sama dengan 2. Berarti itu berhenti, teman-teman. Nah, dia merupakan bilangan rasional. Dan walaupun dia tidak berhenti, ada satu lagi nih kasusnya, seperti 8 per 3. 8 per 3 ini sama dengan 2,6666666 dan seterusnya, tidak berhenti. Tapi dia memiliki pola pengulangan. Kan dia 666 dan seterusnya itu 6 aja gitu kan teman-teman. Atau misalnya itu maksudnya di sini pengulangan misalnya 2,734 734 gitu-gitu. Itu berarti dia memiliki pola kan teman-teman. Dia tuh angkanya tidak acak.
Nah, kalau dia angkanya tuh tidak acak, dia tuh masih memiliki pola, maka dia itu tetap merupakan bilangan rasional. Kecuali kalau dia itu tidak memiliki pola seperti angka yang acak gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini 3/2 dan 8/3 ini sama-sama merupakan bilangan rasional, dikarenakan 3/2 ini merupakan bilangan yang berhenti, dan 8/3 ini walaupun tidak berhenti, dia memiliki pola, teman-teman. Selanjutnya di sini kita bahas contoh soal bilangan rasional dan penyelesaiannya ya teman-teman. Contoh soal 1, di sini ubahlah bentuk bilangan rasional berikut dari pecahan ke desimal atau sebaliknya. A. 1/4, B. 1/5, C. 0,6. Di sini kita kerjakan 1A yaitu 1/4. Nah, di sini kita kan mau menjadikannya desimal ya teman-teman. Jadi kita akan membuat 1/4 ini menjadi per 100 teman-teman. Nah, kita dibuat sini 1/4 dikali 4 ini penyebutnya 4 kan teman-teman, dikali berapa yang bisa menghasilkan 100 teman-teman. Kan dikali 25 ya. Jadi di sini kita buat dia 1/4 dikali 25/25, karena harus sama teman-teman pembilangan penyebutnya kalau yang mau dikalikan itu. Jadi sama dengan 1 dikali 25, 25, dan 4 dikali 25 kan 100 teman-teman. Jadinya di sini 25/100, atau 25 dibagi 100. Sama dengan 25 dibagi 100 kan sama dengan 0,25 teman-teman. Nah, inilah dia bentuk desimal dari 1/4. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke 1B, yaitu 1/5. 1/5 ini sama dengan yang tadi, kita akan jadikan desimal, maka penyebutnya kita jadikan 100 ya teman-teman. Di sini 5 dikali 20 kan sama dengan 100. Jadi di sini kita buat 1/5 dikali 20/20. 1 dikali 20 sama dengan 20, dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadilah 20/100. Nah, 20 dibagi 100 sama dengan 0,20. Selanjutnya ke soal 1C, yaitu 0,6. Di sini kita bukan menjadikan desimal, sebaliknya kita akan menjadikannya kepecahan ya teman-teman. Nah, 0,6 ini kita lihat di sini ada 0, ada 01, maka dia ini berarti per 10. Sementara kalau ada 0,06 maka dia per 100. Karena di sini nolnya 1, maka 0,6 ini sama dengan 6/10. 6 dibagi 6/10 ini bisa kita kecilin teman-teman menjadi 3/5. 6-nya dibagi 2 menjadi 3, dan 10 dibagi 2 menjadi 5. Oleh karena itu 0,6 ini sama dengan 3/5 kalau dijadikan pecahan. Selanjutnya kita ke contoh soal 2 ya teman-teman. Ibu membeli oleh-oleh berupa jeruk sebanyak 6,5 kg untuk dibagikan kepada sanak saudara. Jika jumlah saudara ibu ada 13 orang, maka setiap orang akan diberi berapa kilogram jeruk? Nah, di sini teman-teman, kita ketahui banyaknya jeruk itu 6,5 kg, banyak saudara 13 orang. Jadi, kalau untuk menentukan berat jeruk yang dapat oleh satu saudara itu, maka di sini akan kita bagi ya teman-teman. Banyaknya jeruk dibagi dengan jumlah saudara, berarti 6,5 kg dibagi dengan 13. 6,5 dibagi 13 sama dengan 0,5 kg. Jadi setiap saudara akan diberi 0,5 kg jeruk. Nah, di contoh yang nomor 2 ini juga merupakan contoh yang menggunakan bilangan rasional ya teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.